pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Engkau yang begitu mengasihi kami telah menyertai kami sepanjang hari. Hingga pada pagi hari ini kami diperkenankan kembali menghirup udara segar. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Dan kami juga bersyukur untuk kesehatan serta kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Ya Bapa, mengawali hari pertama di bulan Juni ini, kembali kami mau membaca sebagian dari firman-Mu untuk kami jadikan pedoman di dalam hidup kami. Biarlah iman kami juga semakin bertumbuh. Kami memohon kiranya Roh Kudus menyertai dan menuntun kami untuk memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, inilah kami di hadapan-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kita bagian dari masyarakat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Yerusalem, Nabi Yeremia mengirimkan surat yang ditujukan kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dan berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka dibuang atas perintah Raja Nebukadnezar. Salah satu isi pesan surat Yeremia adalah meminta kepada mereka yang tinggal di pembuangan itu untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang. Juga diminta untuk mendoakan kota itu. Seperti nats yang barusan kita dengarkan tadi. Pesan itu seolah salah redaksi. Mengapa mereka yang sedang ditawan justru harus mendoakan kota musuh dan bahkan harus mengusahakan kesejahteraan kota musuh itu? Bukankah seharusnya melakukan persiapan untuk kembali memberontak, menyerang kembali musuh, atau melawan musuh untuk merebut kekuasaan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah pesan Allah melalui Yeremia kepada orang-orang buangan. Pesan yang benar, pesan yang tidak mungkin salah, pesan yang didasarkan sebuah alasan, yaitu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 7b dari Yeremia pasal 29. Dengan kata lain, bahwa kesejahteraan hidup orang buangan sangat dipengaruhi tingkat kesejahteraan kota di mana mereka berada atau dibuang. Hal ini disebabkan orang buangan sudah menjadi bagian dari masyarakat kota di mana orang tersebut tinggal, menjadi bagian masyarakat di negeri buangan. Walaupun status mereka saat itu adalah hidup di negeri musuh, negeri yang menjajah mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika negeri musuh saja harus kita usahakan kesejahteraannya dan turut mendoakannya, apalagi negeri kita sendiri. Tentu harus kita lakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih dari itu. Yang pertama sekali harus kita ingat adalah kita harus menghormati pemimpin negara kita, serta taat mendukung kebijakan pemerintah selama tidak melanggar firman Tuhan yang kita imani dan menjalankan peraturan yang ditetapkan, yang keseluruhan itu membawa kita turut andil di dalam mensejahterakan kehidupan bangsa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup bersama-sama di tengah masyarakat di dalam sebuah bangsa dengan keanekaragaman budaya dan agama. Apapun profesi kita, kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari berinteraksi dengan masyarakat lainnya yang berbeda keyakinannya dengan kita,
yang tidak seiman dengan kita, sehingga keberadaan kita juga mempengaruhi kehidupan di negara ini, khususnya orang Kristen yang profesinya berada di dalam pemerintahan, terutama yang memegang jabatan-jabatan penting, berada bersama para pengambil keputusan dan kebijaksanaan. Bila mempunyai intelektual dan moralitas yang baik, taat kepada firman Tuhan, cinta Tuhan, maka ia akan dapat memberikan pengaruh agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Kita membutuhkan banyak orang Kristen yang demikian. Kita membutuhkan banyak Daniel yang mengingat rekannya saat telah berada di pusat pemerintahan, seperti tertulis di Daniel pasal 2 ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrach, Mesakh, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang taat kepada Tuhan, kita tidak saja mendoakan para pemimpin kita, tetapi lebih daripada itu, kita memberikan kontribusi yang nyata, melakukan usaha nyata agar kota dan negara tempat kita tinggal ini menjadi sejahtera. Di antaranya adalah menjadi masyarakat yang taat hukum, menegakkan keadilan, meningkatkan pengetahuan, menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat, menghormati dan menghargai perbedaan dengan tetap berpegang teguh di dalam iman percaya kita, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, dan masih banyak lagi tindakan untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkitkan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, agar bangsa kita, negara kita menjadi sejahtera. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Sebab kita adalah bagian dari masyarakat di dalamnya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Allah. Firman-Mu telah memberikan pencerahan bagi kami untuk menyadari bahwa kami adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan di negara kami. Bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kami juga wajib mendukung pemerintah, ikut mengusahakan dan mendoakan agar negara kami menjadi sejahtera. Ya Allah kami, biarlah kiranya kami umat-Mu mampu melaksanakan kewajiban kami ini. Dan kami juga mendoakan para pemimpin negara kami, kiranya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di negara ini. Kami juga mendoakan para pemimpin gereja serta hamba Tuhan, kiranya dimampukan dan dikuatkan di dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, juga berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Berkati juga seluruh umat-Mu yang berada di berbagai tempat, khususnya mereka yang saat ini sedang berjuang di dalam menyelesaikan pergumulan masing-masing. Inilah doa, syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.